Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya James Antonius dengan nomor absen 10 dengan NIM 811420452 yang diampu oleh Bapak Ridwan Arifin. Sini saya akan membahas dan juga tentang menjelaskan bagaimana apa saja yang ada di dalam isi sumber-sumber daripada hukum internasional itu sendiri. Klausel rebus sic stantibus, yang artinya perjanjian antara negara masih tetap berlaku apabila situasi dan kondisinya tetap sama. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas sumber-sumber daripada hukum internasional. Menurut Mokhtar Kussumadja, seorang akademisi dan juga diplomat, mengatakan bahwa hukum internasional atau publik ialah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara yang bukan bersifat perdata. Apabila dikaji dalam pengertian hukum internasional, menurut Bapak Mokhtar ini terlihat bahwa hubungan internasional tidaklah terbatas hubungan yang dilakukan oleh antar negara saja, tetapi dapat dilakukan oleh negara dengan subjek non-negara atau subjek non-negara satu sama lain. Menurut John O'Brien, mengemukakan bahwa hukum internasional adalah sistem hukum yang terutama berkaitan dengan hubungan antar negara. Itulah beberapa para ahli yang mendefinisikan artian daripada hukum internasional itu sendiri. Sumber daripada hukum internasional itu memiliki sifat-sifat masing sumber hukum tersebut, seperti hubungan antara satu sumber dengan sumber hukum lain, serta masalah hierarki dalam hukum internasional. Macam-macam sumber daripada hukum internasional ialah terdiri dari beberapa pembahasan seperti misalnya perjanjian internasional, hierarki dalam treaty, berlaku dan mengikatnya perjanjian internasional di Indonesia, hukum kebiasaan internasional atau international customary law. Selanjutnya unsur-unsur hukum kebiasaan internasional, perubahan hukum kebiasaan internasional, hubungan antara hukum kebiasaan dengan perjanjian internasional, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab atau General Principles Recognizes Civil Nation. Macam-macam sumber hukum dalam hukum internasional itu terdapat dalam pada pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional atau disingkat menjadi MI, yang dijadikan rujukan pembahasan sumber hukum internasional. Apabila dikaji menurut paragraf 1 pasal ini, dalam memutus sengketa internasional yang diserahkan hakim dapat menggunakan yang pertama itu ialah perjanjian internasional atau international convention, yang kedua itu ialah kebiasaan internasional atau international custom sebagai alat praktik umum yang diterima sebagai hukum. Yang ketiga ialah prinsip-prinsip umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab atau general principles of law recognized by civil nation. Putusan pengadilan dalam doktrin atau karya hukum sebagai sumber hukum tambahan atau subsidiary. Selanjutnya, menurut ayat 2 pasal 38, hakim juga dapat memutuskan kepatutan kelayakan atau ad equo et bono bila mana disetujui oleh para pihak. Akan tetapi ada beberapa permasalahan penting yang berkaitan dengan pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional tersebut. Catatan pertama itu ialah bahwa Statuta Mahkamah Internasional tidaklah khusus membahas mengenai sumber-sumber hukum internasional, dikarenakan Statuta itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada Piagam PBB, yang merupakan aturan yang mengatur kelembagaan Mahkamah Internasional secara umum seperti tugas, fungsi, yurisdiksi, pengangkatan hakim, termasuk sumber hukum yang dapat digunakan hukum ketika perkara. Jadi, dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, sifatnya hanya merupakan petunjuk bagi hakim untuk mempertimbangkan macam-macam sumber hukum yang dapat digunakannya. Catatan penting yang kedua itu ialah terhadap pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, yang bahwa daftar sumber hukum yang tercantum tidaklah menunjukkan suatu hierarki. Kalaupun dalam pasal 38 paragraf 1d terdapat pernyataan putusan pengadilan dan doktrin atau karya hukum sebagai sumber hukum tambahan, maka hal itu hanya untuk menyatakan bahwa keduanya tidaklah menciptakan hukum. Putusan pengadilan hanya mengikat pada pihak-pihak yang pada perkara saja. Adapun opini atau doktrin atau karya hukum dari seorang pakar, apapun itu hanyalah tetap sebuah opini
tidak menciptakan hukum dan tidak mengikat. Keduanya hanya berfungsi sebagai pelengkap untuk menguatkan tiga sumber di atasnya. Pembahasan selanjutnya ialah adanya perjanjian internasional atau treaties. Perjanjian internasional ini atau treaties menjadi instrumen utama pelaksanaan hubungan internasional antar negara, yang juga berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama internasional. Peran perjanjian internasional ini dapat dikatakan menggantikan hukum kebiasaan internasional. Perjanjian internasional memiliki beberapa istilah atau nama seperti misalnya Convention, Final Act, Declaration, Memorandum of Understanding atau MOU, Agreement, Protocol, dan lain-lain. Istilah-istilah ini hanya merupakan penyebutan atau nama belaka, tidak membawa dampak yuridis. Perjanjian internasional menurut pasal 1A Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian adalah persetujuan yang dilakukan oleh negara. Bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah terdiri dari satu atau lebih instrumen dan apapun namanya. Konvensi Wina 1969 ini hanya dapat digunakan terhadap mengenai perjanjian yang dibentuk negara dengan negara dan bentuknya harus tertulis. Syarat penting untuk dikatakan sebagai perjanjian internasional adalah bahwa perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional. Meskipun para pihaknya adalah negara, namun bila mana ada klausul bahwa para pihak tunduk pada hukum nasional salah satu peserta, maka perjanjian tersebut tidaklah dapat digolongkan sebagai perjanjian internasional atau treaty, melainkan kontrak. Contohnya misalnya adalah kontrak jual beli pesawat antara Indonesia dengan Malaysia yang menyebutkan bila mana terjadi sengketa akan diselesaikan dengan hukum Malaysia. Itulah beberapa. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya ialah beberapa prinsip penting dalam hukum internasional itu ialah voluntary. Voluntary itu ialah tidak ada pihak yang dapat diikat oleh suatu treaty melalui salah satu cara yang diakui oleh hukum internasional, yang maksudnya itu ialah penandatanganan, ratifikasian atau pengaksesian tanpa persetujuannya. Yang kedua ialah Pax sunt servanda, perjanjian mengikat seperti undang-undang bagi pihaknya. Ketiga ialah Pacta tertis nec nocun nec proson, itu ialah perjanjian tidak memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga tanpa persetujuannya. Ketika seluruh pasal dalam suatu perjanjian merupakan kodifikasi hukum kebiasaan internasional yang sudah berlaku, maka seluruh isi perjanjian itu akan mengikat pada seluruh masyarakat internasional, termasuk negara yang tidak meratifikasinya. Negara yang tidak meratifikasi terikat bukan karena perjanjiannya, tetapi karena hukum kebiasaan internasionalnya. Apabila suatu perjanjian merupakan campuran antara hukum kebiasaan yang sudah berlaku dengan perkembangan yang baru atau progressive development, negara peserta akan terikat pada seluruh pasal perjanjian. Negara bukan peserta hanya terikat pada isi pasal yang merupakan kodifikasi hukum kebiasaan yang sudah berlaku atau existing customary law saja. Sekali lagi, keterikatan negara peserta ini bukan karena perjanjian, melainkan karena hukum kebiasaannya. Negara bukan peserta yang dapat pula terikat pada ketentuan yang merupakan progressive development tersebut, merupakan hukum kebiasaan baru atau new customary. Contohnya ialah konsep ZAA dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Konsep ZAA ini mempunyai status sebagai hukum kebiasaan juga sebagai treaty. Tidak semua treaty dapat melahirkan hukum kebiasaan baru sebagaimana contoh yang telah dijelaskan tadinya. ECJ dalam North Sea Continental Shelf Case 1969 menegaskan bahwa that the treaty provisions should be of fundamentally non-creating character, such as a could be regarded as forming the basis of general of law. Di dalam penjelasan lebih lanjut daripada perjanjian internasional ialah hierarki dalam treaty. Hierarki dalam treaty itu ialah treaty yang mengatur suatu hal yang serupa, ada yang bilateral, regional maupun universal. Treaty tersebut tidaklah
akan bermasalah bila isinya tidak saling bertentangan. Namun demikian, tidak jarang ada beberapa ketentuan dari perjanjian-perjanjian itu yang saling bertentangan satu sama lain. Menyelesaikan konflik antara perjanjian yang saling bertentangan dalam hukum internasional tidaklah semudah dalam hukum nasional. Dalam hukum nasional, persoalannya mudah karena adanya tata hierarki perundang-undangan yang jelas. Dalam hukum internasional, persoalannya lebih kompleks karena pihak-pihak dalam suatu perjanjian belum tentu sama. Bila ada dua perjanjian yang datangnya berurutan, para pihaknya sama perjanjian yang akhir tidak mencabut perjanjian yang awal. Bila ada aturan yang bertentangan, maka berlakulah prinsip lex posteriori derogat lex priori, atau perjanjian yang datang kemudian akan diutamakan daripada perjanjian yang lebih dulu. Pembahasan selanjutnya ialah berlakunya atau entry into force dan mengikatnya bond perjanjian. Kapan suatu perjanjian mengikat dan kapan suatu perjanjian berlaku sangatlah penting untuk dipahami. Sebagaimana terdapat pada pasal 24 ayat 1 Konvensi Wina 1969 menetapkan bahwa berlakunya suatu perjanjian internasional tergantung pada ketentuan perjanjian internasional itu sendiri. Apa yang telah disetujui oleh negara peserta. Untuk mengetahui kapan suatu perjanjian berlaku, pada umumnya dapat dilihat di bagian klausula formal yang biasanya terletak di pasal-pasal terakhir perjanjian atau setelah pasal-pasal substansial atau dispositive provision. Perjanjian internasional tersebut sebagai contoh misalnya ialah perjanjian yang berlaku negara setelah penandatanganan, perjanjian berlaku 60 hari setelah penandatanganan, perjanjian yang berlaku setelah terkumpul 30 piagam ratifikasi, perjanjian yang berlaku 30 hari setelah terkumpul 60 piagam ratifikasi. Mengikatnya perjanjian yang tergantung pada tahap-tahap pembentukan perjanjian. Untuk perjanjian yang tidak memerlukan ratifikasi, maka penandatanganan akan menimbulkan akibat hukum, yaitu terikatnya negara penandatanganan pada perjanjian tersebut. Namun, bila perjanjian mensyaratkan ratifikasi, maka negara akan terikat secara hukumlah hanya setelah ia meratifikasi. Penandatanganan tidak menimbulkan konsekuensi hukum. Penandatanganan hanya berarti bahwa negara tersebut menyetujui teks perjanjian. Negara yang sudah menandatangani hanya terikat secara moral saja. Pembahasan selanjutnya ialah perjanjian internasional di Indonesia. Perjanjian internasional bagi Indonesia yang dimana kita telah merdeka lebih daripada 50 tahun lamanya tentu bukanlah hal yang baru. Begitu banyak perjanjian internasional yang telah ditandatangani juga diratifikasi oleh pemerintah, baik bilateral, teritorial, regional maupun universal. Pada tahun 2000, Indonesia memiliki undang-undang tentang perjanjian internasional adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Kurun waktu sebelumnya, dasar hukum yang ditemukan sebagai acuan pelaksanaan pembuatan perjanjian internasional ialah Pasal 11 Undang-Undang 1945 serta Surat Presiden 2826 Tahun 1960 tentang pembuatan perjanjian-perjanjian dengan negara lain. Perjanjian internasional Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Praktik pembuatan perjanjian internasional Pasal 11 Undang-Undang 45 menetapkan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal ini sangat umum karena memang tidak ditunjukkan khusus untuk mengatur mengenai perjanjian internasional. Tidak jelas pada tahapan mana perjanjian memerlukan persetujuan DPR. Untuk lebih memberikan kejelasan pada waktu itu, akhirnya dikeluarkanlah Surat Presiden 2826/HK/60 yang menetapkan bahwa bila suatu perjanjian bernama atau treaty, maka harus diratifikasi dengan undang-undang. Sebaliknya, bila nama perjanjian itu agreement, maka cukup diratifikasi dengan Kepres. Perjanjian yang perlu diratifikasi adalah dengan undang-undang ialah soal politik atau yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri.
ikatan-ikatan yang sifatnya memengaruhi haluan politik luar negeri, soal-soal yang menurut undang-undang harus diatur dengan undang-undang. Bukannya menyelesaikan masalah, justru surat presiden sebagaimana dipaparkan menjadi sumber permasalahan dan ketidakkonsistenan. Hal ini dikarenakan adanya dua parameter yang digunakan secara bersama-sama, yaitu berdasarkan penamaan serta berdasarkan substansi. Sebagai contoh yang dapat dikemukakan bila ada suatu perjanjian utang yang dibuat Indonesia dengan kreditor asing dan mereka menamakannya agreement, ditinjau dari substansi, maka perjanjian itu seharusnya diratifikasi dengan undang-undang. Berarti harus melibatkan atau mendapatkan persetujuan DPR. Namun demikian, ditinjau dari namanya, ratifikasian dapat dilakukan dengan Kepres saja, sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR. Dalam praktik sebelum tahun 2000, tidak ditemukan satupun perjanjian utang yang diratifikasi dengan undang-undang, semuanya dengan Kepres. Hal ini bisa dilakukan mengingat perjanjian itu menggunakan nama agreement. Ketidakkonsistenan lain yang dapat ditemukan misalnya pada perjanjian perbatasan. Ada yang diratifikasi dengan Kepres, tetapi ada pula yang menggunakan undang-undang. Pembahasan selanjutnya ialah terkait dalam pengesahan perjanjian internasional. Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 memberikan acuan bahwa pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang bila tentang yang pertama itu ialah masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua, perubahan wilayah atau penetapan batasan wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketiga ialah kedaulatan atau hak berdaulat negara. Yang keempat ialah HAM dan lingkungan hidup. Kelima ialah pembentukan kaidah hukum baru. Yang keenam ialah pinjaman atau hibah dari luar negeri. Dari apa yang ditegaskan oleh pasal 10 di atas, tampak bahwa pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama atau nomenklatur perjanjian. Verifikasi menurut materi perjanjian yang dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang. Adapun mekanisme dan prosedur pinjaman dan atau hibah luar negeri disertai persetujuannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat akan diatur dengan undang-undang tersendiri. Selanjutnya pasal 11 Undang-Undang 24 tahun 2000 menetapkan sebagai berikut ini ialah: pertama itu pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud pasal 10 dilakukan dengan keputusan presiden. Yang kedua ialah pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi. Pembahasan selanjutnya ialah kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan internasional menurut Dickson adalah hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara. Hukum kebiasaan internasional adalah sumber hukum tertua dalam hukum internasional. Pada awalnya, perkembangan hukum kebiasaan internasional menjadi primadona sumber-sumber hukum internasional. Hukum internasional tumbuh dan berkembang melalui kebiasaan negaranya. Hukum kebiasaan internasional atau customary harus dibedakan dengan adat istiadat atau usage atau kesopanan internasional atau international community atau persahabatan, friendship, penyambutan tamu negara dengan upacara khusus, menggelar karpet merah, kalungan bunga, dan dentuman meriam, tiupan trompet, jamuan makan malam, dan pemberian cindera mata bukanlah hukum internasional, melainkan hanya merupakan kesopanan saja untuk menghargai tamu asing. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa praktik negara-negara yang tidak diterima sebagai hukum kebiasaan merupakan kesopanan internasional. Tidak dilakukannya upacara penyambutan seperti dikemukakan itu, maka tidaklah dapat dituntut sebagai pelanggaran hukum internasional.
pelanggaran-pelanggaran kesopanan dalam hal-hal tertentu hanya dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat saja. Sebaliknya, pengibaran bendera putih sebagai tanda mengajak gencatan senjata atau menyerah merupakan hukum kebiasaan internasional. Selanjutnya ialah terdapat ada beberapa unsur di dalam kebiasaan internasional. Unsur itu yang pertama ialah unsur faktual. Unsur faktual ini ialah adanya praktik umum negara-negara general berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama. Dan unsur praktik negara ini yang dimaksudkannya ialah unsur yang bersifat aktif maupun pasif atau aktual, activity or omission. Pernyataan-pernyataan pemimpin negara terhadap suatu situasi atau perselisihan. Legislasi dalam hukum nasional, resolusi Majelis Umum PBB, dan juga praktik organisasi internasional. Praktik negara ini juga bisa tampak dari putusan pengadilan nasional negara-negara. Unsur yang kedua itu ialah unsur praktik umum atau general. Unsur ini bersifat unsur yang tidaklah mensyaratkan harus semua negara tanpa terkecuali melakukan praktik tersebut. Adalah tidak mungkin juga untuk menetapkan secara pasti berapa syarat minimum jumlah negara yang mempraktikannya. Hukum kebiasaan internasional tidaklah mensyaratkan prestasi tertentu, bahkan juga ketentuan mayoritas. Hal ini sangat tergantung pada masalah yang diatur oleh hukum kebiasaan tersebut. Unsur yang kedua ialah unsur praktik yang berulang-ulang. Unsur ini hanya mensyaratkan kekonsistenan atau keseragaman dalam praktek. Bila mana penetapan luas teritorial dalam undang-undang nasionalnya bervariasi, maka dikatakan tidak ada hukum kebiasaan yang berlaku umum. Namun demikian, parameter derajat kekonsistenan tidaklah harus total. Dalam V-Series case atau ICJ menyatakan bahwa major inconsistency akan mencegah pembentukan hukum kebiasaan, atau adapun minor inconsistencies tidaklah menghambat pembentukan hukum kebiasaan. Selanjutnya ialah unsur jangka waktu atau duration. Unsur ini sebagaimana terlihat bahwa ICJ tidak pernah memberikan petunjuk yang jelas mengenali berapa jangka waktu yang diperlukan bagi praktik negara untuk menjadikan hukum kebiasaan internasional. Meskipun jarang sekali terjadi, tetap dimungkinkan adanya instan kostum tergantung besarnya pengaruh negara yang mempraktikkannya dan kepentingan masyarakat internasional terhadap lapangan yang menjadi objek dari pola tindakan tersebut. Contohnya misalnya ialah hukum kebiasaan di ruang angkasa tidak memerlukan waktu yang lama untuk menjadi kebiasaan internasional. Selanjutnya ialah prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab atau General Principles Recognized Civil Nation. Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab pertama kali diperkenalkan oleh Statuta PCIJ dengan maksud untuk menghindari masalah non-liquid dalam suatu perkara yang dihadapkan pada hakim. Hakim tidak dapat menolak perkara yang dijauhkan padanya dengan alasan tidak ada hukumnya. Bila hakim tidak menemukan perjanjian juga hukum kebiasaan yang relevan dengan kasus yang dihadapinya, hakim diarahkan untuk menggunakan prinsip hukum umum ini. Prinsip hukum merupakan prinsip hukum secara umum, tidak hanya terbatas pada hukum internasional saja, tetapi mungkin prinsip dalam hukum perdata, hukum acara, hukum pidana, hukum lingkungan, dan lain-lain yang diterima dalam praktik negara-negara nasional. Beberapa prinsip tersebut antara lain ialah prinsip pacta servanda, prinsip etiket baik atau good faith, prinsip res justitia, nullum delictum, nulla poena legionali,
nebis in idem rectoreactive, good governance, clean government, dan lain-lain. Dimasukkannya prinsip hukum umum sebagai sumber hukum ketiga dalam statuta membuktikan adanya penolakan terhadap doktrin positivisme yang berpendapat bahwa hukum internasional terdiri semata-mata dari ketentuan yang merupakan kesepakatan negara-negara. Pembahasan selanjutnya yang mana tadi sepertinya tertinggal yang terdapat dalam unsur-unsur hukum internasional yang dimana di dalamnya itu membahas unsur psikologis. Ketinggalan untuk membahas apa sih yang di dalam unsur psikologis itu. Unsur psikologis atau psychological element atau opinio jurisif necessitas itu merupakan untuk menguji keberadaan suatu hukum kebiasaan tidak cukup hanya dengan terlihat praktik negara-negara saja, tetapi perlu juga diketahui mengapa mereka mempraktikkan seperti itu. Unsur faktual adanya praktik negara yang umum, uniform, dan konsisten harus diikuti adanya keyakinan pada negara-negara tersebut bahwa apa yang mereka praktikkan merupakan suatu kewajiban atau hukum yang harus dipatuhi, bukan hanya sekedar habitual saja. Menentukan terpenuhinya unsur kedua ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan menganalisis unsur faktualnya. Hal ini dikarenakan unsur psikologis bersifat abstrak dan subjektif. Hal lain adalah karena tidak ada hukum internasional yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam menentukan ada atau tidaknya opinio juris. Yang paling berperan menentukan ada tidaknya opinio juris ialah berbagai pengadilan, baik nasional maupun internasional. Selanjutnya, perubahan hukum kebiasaan internasional. Suatu hukum kebiasaan baru, new customary law, dapat menggantikan hukum kebiasaan yang sudah ada, existing law. Bila ada cukup praktik negara yang bertentangan dengan hukum kebiasaan yang sudah ada, yang didukung oleh opinio juris, pada awalnya praktik yang bertentangan memang akan dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hukum kebiasaan, karena memang saat itu hukum kebiasaan yang ada belumlah berubah. Di sini sangatlah pentingnya faktor opinio juris. Melalui putusan-putusan pengadilan, apa yang semula dipandang sebagai pelanggaran dalam perkembangannya justru dianggap sebagai perkembangan baru. Masyarakat internasional dianggap memang menginginkan perubahan terhadap hukum yang lama. Peran negara pelaku untuk meyakinkan masyarakat internasional bahwa apa yang dilakukannya bersifat konstruktif, serta bagaimana sikap masyarakat internasional terhadap praktik baru tersebut sangat berpengaruh pada proses pembentukan hukum kebiasaan baru. Kritik serta protes berkelanjutan terhadap praktik yang bertentangan tersebut tentunya menandakan bahwa masyarakat internasional belum bisa menerima adanya perubahan. Dalam sejarah Indonesia pernah dikatakan melakukan pelanggaran terhadap hukum kebiasaan internasional, yaitu dalam kasus Bremen Tobacco Case, juga kasus penetapan lebar laut teritorial yang 12 mil, serta penarikan garis dasar lurus kepulauan. Dalam kasus yang pertama, Indonesia dianggap tidak memberikan ganti rugi sesuai hukum kebiasaan internasional yang berlaku ketika menasionalisasi perusahaan dan perkebunan tembakau milik warga dan perusahaan Belanda. Ketentuan hukum kebiasaan internasional menurut Belanda adalah harus memenuhi unsur from adequate dan efektif. Pembahasan selanjutnya ialah hubungan antara hukum kebiasaan dengan perjanjian internasional. Bila mana hukum dan perjanjian internasional menetapkan kewajiban hukum yang sama, maka tidak akan menimbulkan banyak masalah. Negara peserta tidak akan terlihat terikat baik pada perjanjian maupun hukum kebiasaannya. Adapun non-peserta akan terikat pada hukum kebiasaannya saja. Bila ada
konflik antara hukum kebiasaan dengan treaty, maka yang pertama itu ialah jika treaty datang kemudian dibandingkan hukum kebiasaan, sepanjang hukum kebiasaannya bukan berstatus jus cogens, maka treaty lah yang diutamakan. Hal ini dikarenakan apa yang diatur dalam treaty merupakan kehendak para pihak yang dinyatakan dengan tegas. Dengan demikian, hubungan antara peserta treaty akan diatur berdasarkan treaty. Adapun hubungan antara non-peserta itu termasuk di dalamnya peserta dan non-peserta akan diatur oleh customary. Yang kedua ialah jika hukum kebiasaan pertentangan datang kemudian setelah treaty, penyelesaiannya tidaklah jelas, non-peserta akan tunduk pada new customary, hukum kebiasaan baru yang muncul setelah suatu treaty tidak akan pernah otomatis mengubah kewajiban para pihak dalam treaty tersebut tanpa dinyatakan secara tegas oleh mereka. Yang ketiga ialah pasal 53 Konvensi Wina tentang hukum perjanjian, menegaskan bahwa suatu treaty adalah void bila mana bertentangan dengan jus cogens atau peremptory norm of general international law yang datang sebelum atau setelah treaty tersebut. Beberapa aturan hukum internasional yang berstatus cogens antara lain larangan penggunaan kekuatan bersenjata atau militer atau yang dinamakan dengan use of force, self-determination, genocide, larangan penyiksaan atau tortur, kebebasan di laut lepas, juga prinsip persamaan kedaulatan. Dengan demikian, perjanjian antara negara A dan B yang isinya saling memberi bantuan untuk menyerang negara C adalah unlawful dan void. Sebaliknya, perjanjian persekutuan militer seperti NATO tidaklah bertentangan dengan jus cogens karena isinya adalah mutual defense. Kesimpulan yang dapat ditarik yang telah dijelaskan tentang macam-macam sumber daripada hukum internasional yang telah dijelaskan tadinya itu terdiri dari beberapa pembahasan seperti perjanjian internasional, hierarki dalam treaty, berlaku dan mengikatnya perjanjian internasional di Indonesia, hukum kebiasaan internasional atau international customary law, unsur-unsur hukum kebiasaan internasional, perubahan hukum kebiasaan internasional, hubungan antara hukum kebiasaan internasional dengan perjanjian internasional, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab atau general principles recognized civilized nation. Dan saya akan menjelaskan kembali untuk kesimpulan itu ialah dikarenakan statuta itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam PBB, merupakan aturan yang mengatur kelembagaan Mahkamah Internasional secara umum seperti tugas, fungsi, yurisdiksi, pengangkatan hakim, termasuk sumber hukum yang dapat digunakan hakim ketika perkara. Pasal 381 Statuta Mahkamah Internasional bahwa daftar sumber hukum tercantum tidaklah menunjukkan suatu hierarki, kalaupun dalam pasal 38 paragraf 1D terdapat pernyataan putusan pengadilan dan doktrin atau karya hukum sebagai sumber hukum tambahan, maka hal itu hanya untuk menyatakan bahwa keduanya tidaklah menciptakan hukum. Pembahasan selanjutnya ialah perjanjian internasional atau treaties. Perjanjian internasional itu atau treaties menjadi instrumen utama pelaksanaan hubungan internasional antar negara yang juga berperan sebagai sarana meningkatkan kerjasama internasional. Peran perjanjian internasional ini dapat dikatakan menggantikan hukum kebiasaan internasional. Perjanjian internasional menurut
Pasal 2 ayat 1A Konvensi Wiener 1969 tentang hukum perjanjian adalah persetujuan yang dilakukan oleh negara. Bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah terdiri dari satu atau lebih instrumen dan apapun namanya. Meskipun para pihaknya adalah negara, namun bila ada klausul bahwa para pihak tunduk pada hukum nasional salah satu peserta, maka perjanjian tersebut tidaklah dapat digolongkan sebagai perjanjian internasional atau treaty, melainkan kontrak. Ketika seluruh pasal dalam suatu perjanjian merupakan kodifikasi hukum kebiasaan internasional yang sudah berlaku, maka seluruh isi perjanjian itu akan mengikat pada seluruh masyarakat internasional, termasuk negara yang tidak meratifikasinya. Apapun suatu perjanjian merupakan campuran antara hukum kebiasaan yang sudah berlaku dengan perkembangan yang baru atau progressive development. Bila ada dua perjanjian yang datangnya berurutan, para pihaknya sama, perjanjian yang akhir tidak mencabut perjanjian yang awal. Bila ada aturan yang bertentangan, maka berlakulah prinsip lex posteriori derogat lex priori, atau perjanjian yang datang kemudian akan diutamakan daripada perjanjian yang lebih dulu pada yang telah disetujui oleh negara peserta. Untuk mengetahui kapan suatu perjanjian berlaku pada umumnya dapat dilihat di bagian klausul formal yang biasanya terletak di pasal-pasal terakhir perjanjian atau setelah pasal-pasal substansial atau dispositive provision perjanjian internasional tersebut. Untuk perjanjian yang tidak memerlukan ratifikasi, maka penandatanganan akan menimbulkan akibat hukum, yaitu terikatnya negara penandatanganan pada perjanjian tersebut. Pada tahun 2000, Indonesia memiliki undang-undang tentang perjanjian internasional adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Kurun waktu sebelumnya, dasar hukum yang ditemukan sebagai acuan pelaksanaan pembuatan perjanjian internasional adalah Undang-Undang Pasal 11 Undang-Undang 1945 serta Surat Presiden 26 Tahun 1960 tentang pembuatan perjanjian dengan negara lain. Perjanjian internasional Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Tidak jelas pada tahapan mana perjanjian memerlukan persetujuan DPR. Untuk lebih memberikan kejelasan, pada waktu itu akhirnya dikeluarkan Surat Presiden 2826 LHK 260 yang menetapkan bahwa bila suatu perjanjian bernama atau treaty, maka harus diratifikasi dengan undang-undang. Sebaliknya, bila nama perjanjian itu agreement, maka cukup diratifikasi dengan kepres. Perjanjian yang perlu diratifikasi dengan undang-undang adalah misalnya nomor 1 soal politik yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri. Yang kedua, ikatan yang sifatnya mempengaruhi haluan politik luar negeri. Yang ketiga ialah soal yang menurut Undang-Undang Dasar harus diatur dengan undang-undang. Ditinjau dari substansi, maka perjanjian itu seharusnya diratifikasi dengan undang-undang, berarti harus melibatkan atau mendapat persetujuan DPR. Namun demikian, ditinjau dari namanya, ratifikasian dapat dilakukan dengan kepres saja, sehingga tidak perlu mendapat persetujuan DPR. Dalam praktik sebelum tahun 2000 tidak ditemukan satupun perjanjian
utang yang diratifikasi dengan undang-undang, semuanya dengan Kepres. Dari apa yang ditegaskan oleh pasal 10 di atas, tampak bahwa pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama atau nomenklatur perjanjian. Hukum kebiasaan internasional itu ialah menurut Dixon adalah hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara. Hukum kebiasaan internasional adalah sumber hukum tertua dalam hukum internasional. Unsur ini sebagaimana yang terlihat bahwa ICJ tidak pernah memberikan petunjuk yang jelas mengenali berapa jangka waktu yang diperlukan bagi praktik negara yang untuk menjadi hukum kebiasaan internasional. Dimungkinkan adanya instan custom, tergantung besarnya pengaruh negara yang mempraktikannya dan kepentingan masyarakat internasional terhadap lapangan yang menjadi objek dari pola tindakan tersebut. Contohnya ialah hukum kebiasaan yang di ruang angkasa tidak memerlukan waktu yang lama untuk menjadi hukum kebiasaan internasional. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab atau General Principles Recognized Civilized Nation, prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa yang beradab pertama kali diperkenalkan oleh Statuta PJIJ dengan maksud untuk menghindari masalah non-liquid dalam suatu perkara yang dihadapkan pada hakim. Bila hakim tidak menemukan perjanjian juga hukum kebiasaan yang relevan dengan kasus yang dihadapinya, hakim diarahkan untuk menggunakan prinsip hukum ini. Prinsip hukum umum merupakan prinsip-prinsip hukum secara umum, tidak hanya terbatas pada hukum internasional saja, tetapi mungkin prinsip dalam hukum perdata, hukum acara, hukum pidana, hukum lingkungan, dan lain-lain yang diterima dalam praktik negara-negara nasional. Unsur psikologis yang tadi telah dijelaskan secara singkat di dalam kesimpulan ini ialah atau psychological element of new jurisdiction necessitas. Untuk menguji keberadaan suatu hukum kebiasaan tidak cukup hanya dengan melihat praktik negara-negara saja, tetapi perlu juga diketahui mengapa mereka mempraktikkan seperti itu. Unsur faktual adanya praktik negara yang umum, uniform, dan konsisten harus diikuti adanya keyakinan pada negara-negara tersebut bahwa apa yang mereka praktikkan merupakan suatu kewajiban atau hukum yang harus dipatuhi, bukan hanya sekedar habitual saja. Selanjutnya, perubahan hukum kebiasaan internasional. Suatu hukum kebiasaan baru atau new customary law dapat menggantikan hukum kebiasaan yang sudah ada atau existing rule. Bila ada cukup praktik negara yang bertentangan dengan hukum kebiasaan yang sudah ada yang didukung oleh opini juris, pada awalnya praktik yang bertentangan memang akan dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hukum kebiasaan karena memang saat itu hukum kebiasaan yang ada belumlah berubah. Dalam kasus yang pertama, Indonesia dianggap tidak memberikan ganti rugi sesuai hukum kebiasaan internasional yang berlaku ketika mensosialisasi perusahaan dan perkebunan tembakau milik warga dan perusahaan Belanda. Pembahasan selanjutnya ialah hubungan antara hukum kebiasaan dengan perjanjian internasional yang sudah dijelaskan tadinya. Dalam kesimpulan kali ini, bila mana hukum kebiasaan perjanjian internasional menetapkan kewajiban-kewajiban hukum yang sama, maka tidak akan menimbulkan banyak masalah. Bila ada konflik antara hukum kebiasaan dengan treaty, itu jika treaty datang kemudian dibandingkan hukum kebiasaan sepanjang hukum kebiasaannya bukan berstatus jus cogens, maka treaty lah yang diutamakan. Mungkin seperti itulah yang telah saya paparkan dan sudah saya jelaskan dalam materi sumber-sumber yang ada daripada hukum internasional itu sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kurangnya dalam penjelasan tersebut, maka mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Jason Antonius, terima kasih.